Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Ridwan, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru tahap 2 tahun 2025, program studi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25044110318. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi sifat-sifat eksponen. Saya mohon kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh siswa agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, silakan kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana wa tarwatanana wa tarbanati bi furu'ihim ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya, kita absen dulu. Yang tidak masuk ada berapa orang? 3 ya. Aladin, Anggrayanti, Afrilia, Baik Nining, Baik Siti Nurjana, Dewi Hasanah, Fauzi Ramdhani, ya, masuk. Janatul Aulia, Muhammad Hasnil Tiang Perenda, nggak masuk ya. Muhammad Ihwan Hamidi, hadir. Muhammad Hairul Asri, Muhammad Syafi'i, Nur Aini, Nur Hayati, Proses, Nurul Azlina, Selvia, Siti Humairah, Suwaniati, Warham, Zafika, Zulkifli, ada. Baik, untuk hari ini kita belajar sifat-sifat eksponen. Tujuannya adalah saya mengharapkan siswa untuk memahami sifat-sifat dari eksponen. Untuk penilaian, nanti keseluruhan saya akan nilai baik dari pengetahuan, keterampilan maupun praktik. Jadi saya mengharapkan kerjasama untuk peserta didik supaya lebih aktif baik dalam mempresentasikan hasil kerja kalian maupun pas diskusi. Sebelum kita lanjut, hasil belajar kemarin sudah baik, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu kita perbaiki. Jangan berkecil hati karena dari penilaian itu kita belajar dengan lebih baik. Tetap semangat dan sungguh-sungguh karena ilmu yang kita peroleh akan membentuk kita menjadi pelajar yang mandiri, berakhlak, kreatif dan kritis, sehingga saling menghargai perbedaan sesuai dengan profil Pancasila dan siap meraih masa depan yang kita inginkan. Dalam mempelajari sifat-sifat eksponen ini, kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Silakan siswa, silakan sekalian ke kelompoknya masing-masing.
Ya, silakan diperhatikan LKPD dan materi yang saya bagikan tadi. Silakan dibaca dulu. Kalian baca di sana adalah masalah tabel ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan dibaca. Kalau ada yang sulit silakan ditanyakan. Kalian baca nomor 1, 2, 3, dan 4. Sudah? Sudah apa belum? Perhatikan dulu nih. Jika 2 pangkat 5 ini sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 Kali 2 kali 2 sama dengan berapa? 2 kali 6. Ya, sama dengan 2 dikali 2 berapa? 4. 2 kali 2? 4. 4 kali 4 berapa? 16. Terus 16 dikali 2 berapa? 32. Sehingga kalau 2 pangkat 7 ini sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan berapa? Karena tadi 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, tinggal 2, yaitu 2 kali 2 berapa? 4. Nah sekarang 32 dikali 4 berapa? 120. 4 kali 2? 8. 4 kali 3 berapa? 12. Jadi 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Coba perhatikan tabel yang kalian baca tadi. Untuk nomor 1 di sana guru menanyakan apakah siswa bisa menemukan bilangan yang ada dalam tabel tersebut. Selanjutnya yang nomor 2, berapa banyak yang tertular pada fase ke-10? Jika hasilnya adalah 1024. Sedangkan fase yang ketiga adalah jika fase yang terjadi adalah N, berarti banyak orang yang tertular virus apa di sana? Direpresentasikan dalam bentuk 2 ya, 2N. Sedangkan hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus tersebut adalah untuk mendapatkan apa? Banyak orang yang tertular pada fase ke N. Maka pola yang akan digunakan adalah ya 2N. Nah itu yang kita buktikan dulu. Coba perhatikan dulu tabelnya. Kalau 1 banyak yang tertular adalah 2. Kalau 2 adalah 4. Sedangkan kalau 3 banyak yang tertular adalah berapa? 8. Coba jika bilangan pokoknya 2, supaya menghasilkan 2 untuk banyak yang tertular dengan menggunakan fase penularan ini, kira-kira 2 ini pangkat berapa? 2 pangkat 1. Sama dengan 2. Sedangkan kalau 2 pangkat 2 ini sama dengan berapa? 4. Terus kalau 2 pangkat 7 ini sama dengan berapa? 128. Sedangkan kalau 2 pangkat 8 ini sama dengan berapa? 256. Ya. Dari
ilustrasi yang ada di depan kalian, kita bisa menemukan polanya, yaitu 2 pangkat berapa? 2 pangkat n, di mana 2 itu adalah bilangan pokok, sedangkan n itu adalah pangkat. Udah ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditulis dulu ya. Silakan ditulis dulu. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Sudah ya? Coba perhatikan di depan. Jadi jika 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa kali berapa? 2 kali 2. Sedangkan kalau 3 pangkat 4 ini sama dengan berapa kali berapa? 3 kali 3. Nah, jika A pangkat N ini sama dengan berapa? A kali titik-titik kali A, dengan N ini adalah faktor ya. Jadi kita sudah menemukan bentuk umum fungsi eksponen itu adalah A pangkat pangkat N. Ya, silakan ditulis. Anggrayanti sudah? Sudah ya. Kebelik. Sudah. Sudah ya? Coba perhatikan lembar kerja yang telah dibagikan. Di sana ada kegiatan atau tugas kalian. Untuk nomor 1 di sana misalnya 2 pangkat 4 itu sama dengan berapa? Terus 5 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Setelah ketemu, kira-kira apa yang dimaksud dengan eksponen. Selanjutnya untuk sifat-sifatnya juga sudah ada di sana. Silakan kalian coba. Nah, kalau sudah bisa nanti silakan buatkan saya rangkuman. Misalnya A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan kira-kira berapa? Ya. Silakan dicoba dulu. Nanti yang sudah bisa ke depan ya untuk presentasikan. Silakan dicoba. Ya. Ya, dicoba. Hitunglah 2 pangkat N, 2 pangkat 4 itu sama dengan berapa? Terus 5 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Kalikan 2 dikali berapa? Terus 5 kali berapa? Setelah ketemu, kalau sudah ngerti eksponen itu apa? Ya, seperti ini. Dan nanti sudah ketemu, misalnya sudah menemukan hasil dari 2 pangkat 4, 5 pangkat 3 itu, nah kira-kira apa yang dimaksud dengan eksponen? Silakan ditulis. Ya. Ini juga sama, nanti bisa di sini tulis. Nah, kalau sudah ketemu yang ini, kira-kira A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan berapa? Itu maksudnya. Ya. Yang ini kan? 2 pangkat 4 itu sama dengan berapa? Tulis di sini kan? Terus 5 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Tulis di sini. Setelah kalian ngerti, nah kira-kira eksponen itu apa definisinya? Itu maksudnya. Silakan dicoba dulu. Jangan takut salah ya. Berusaha dulu. Jawabnya nanti langsung di sini. Ya, di lembar kerjanya dijawab. 2 pangkat 4 itu sama dengan berapa nanti kan? 2 kali 2 ya. Langsung apa cara Langkah-langkahnya? Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa?
Terus definisinya sudah ya, sudah pas. Apa? Irham. Baru jawab pilih deh. Di sini bisa juga di sini nggak apa-apa. Nanti di sini ekspor ya definisinya. Ya. Yang mana? Tulis di sini kan? Tulis di sini, nanti itu yang dipresentasikan. Oh, tidak. Ya, ditulis di sini. Nanti ini juga bisa langsung di sini kan tulis. Nah, rumusnya di sini bisa nggak apa-apa. Yang penting kalian ngerti. Silakan yang merasa kesulitan bisa bertanya ya. Kenapa Dewi? Siti Nur Hasanah? Sudah? Ada yang sudah? Yang mana ini? Iya. Ya. 7 pangkat 6 dikali 7 pangkat 3. 7 kali 7 sebanyak 9 kali 7 pangkat 9, sehingga bisa menyimpulkan 5 pangkat 6 ditambah 3 itu sama dengan 7 pangkat 9. Ya, 9. Kalau sudah ngerti yang ini, kira-kira untuk yang A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan berapa? Bisa langsung yang Ya. Ya, tinggal diganti nanti kan. Kalau sudah ngerti ini, tinggal diganti saja. Berarti ininya A, ininya M, ininya N. Ya, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Yang 2 pangkat 3 pangkat 4. Iya, 3 kali ya. Pas sudah ini. Ini semuanya sudah ya. Kelompok paling belakang sudah apa belum? Sudah. Aulia sudah? Wirham? Ya, coba perhatikan. Kelompoknya Anggrayanti. Ya. Terus? Ya, 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali kayak kali 5. Yang lainnya coba perhatikan. 2 pangkat 4 itu sama dengan berapa di sana? 2 kali 2. Ya, sedangkan 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5. Ya. Apa ada yang mau ditanyakan dari mana dapat 2 kali 2 kali 2 kali 2? Atau sudah jelas? Jelas. Ya. Jawaban kalian benar apa salah? Benar. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, apakah ada yang bisa apa itu eksponen? Ya, silakan Janatul Aulia. Eksponen adalah apa? Ya, silakan Selvia.
Untuk 7 pangkat 6 dikali 7 pangkat 3, mungkin ada yang mau coba? Silakan. Silakan Zafika. Sudah ya? Ya silakan Selvia duduk. Sudah ya? Terus ada yang mau coba bagian yang 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2? Silakan. Sudah. Yang A pangkat 0 dan A pangkat min N, kira-kira hasilnya berapa? Ya kalau sudah silakan tulis di depan ya. Tulis di depan. Ya, sudah ya. Yang lainnya sudah. Ya, coba perhatikan ke depan untuk soal yang pertama, yaitu di sana 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Dari soal yang ada di depan, apa yang bisa kalian simpulkan? Yaitu di sana A pangkat M dikali A pangkat N itu kira-kira sama dengan berapa? A pangkat M dikali A pangkat N kira-kira sama dengan berapa? Yang bisa silakan ditulis ke depan ya. Sama juga dengan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Di sana juga sama dengan 3 pangkat 3. Kalau sudah ngerti, silakan ditulis ke depan. Apakah benar A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N ya? Silakan. Aulia. Ini sudah ya? Guru, apakah 01? 1. Ya, sudah ya? Nah, dari soal-soal yang kalian tulis tadi di depan dapat disimpulkan sifat-sifat eksponen itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Terus A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dan A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Sedangkan kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1 dan A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N ya. Ini sifat-sifat ekspon. Ya. Sudah ya? Sudah jelas? Jelas. Coba perhatikan latihan yang ada di LKS-nya. Kalau 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4 kira-kira sama dengan berapa? 2 pangkat? Ya, silakan presentasikan ke depan. Silakan. Terus yang nomor 2, tentukan hasil dari 10 pangkat 0, 3 pangkat min
3. Kira-kira berapa hasilnya? Silakan yang mau coba. Dua pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi sama dengan 1. Ya, sudah. Terus yang nomor 2 ada yang bisa? Ya, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Di sini bisa kita tarik kesimpulan, berapapun bilangan pokok, jika pangkatnya 0 tetap hasilnya adalah 1. Silakan yang nomor B, yaitu 3 pangkat min 3 sama dengan berapa? Silakan. 3 pangkat min 3 sama dengan, maju ke depan yang sudah. Coba Anggrayanti yang tadi tulis 3 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Silakan ditulis. Ya, 3 pangkat min 3 itu sama dengan 1/3 pangkat 3. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Anggrayanti, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Misalnya ini, misalnya 3 pangkat 3 itu dibagi dengan 3 pangkat 3, ini sama dengan berapa? 3 pangkat 3 dikurangi sama dengan 3 pangkat sama dengan 1. Ya. Selanjutnya 2 pangkat min 7 dikali 2 pangkat 5 berarti hasilnya adalah 2 pangkat min 7 tambah 5 sama dengan berapa? Min 2 pangkat min 2. Kalau kalian mau merubahnya ke positif berarti 1 per berapa? 2 pangkat 2. Nah, coba kalian kerjakan satu soal saja, yaitu 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 9. Silakan yang mau coba langsung ke depan, jangan takut salah. Ya silakan. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 9, kira-kira hasilnya sama dengan berapa? Kalau memang pangkat min 1 harus dirubah menjadi positif. Kira-kira berapa hasilnya? Ya. Benar apa salah? Ya, benar. Jadi kalau 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 9 itu sama dengan 3 pangkat 8 dikurangi 9, sehingga menghasilkan 3 pangkat min 1. Dari sifat-sifat yang kalian pelajari tadi, sifat mana yang menurutmu paling mudah dipahami? Perkalian. Terus kalau yang menimbulkan kesulitan yang mana? Yang pangkat negatif. Terus kalau aturan eksponen dapat memudahkan dalam soal yang kompleks, kira-kira yang mana? Yang bagian 3. Benar. Nah, bagaimana menurut kalian aturan eksponen apakah bisa memudahkan dalam soal yang kompleks? Mudah dan cepat? Ya. Cepat. Nah, dari pelajaran sifat-sifat eksponen ini apa yang bisa kalian simpulkan? Apakah mudah atau sulit? Mudah. Sudah jelas ya? Nah, dari sifat-sifat eksponen yang kita pelajari tadi, itu dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan pangkat saat dikalikan, pangkat bila dipangkatkan lagi
Selain itu bilangan berpangkat 0 nilainya berapa? 1. Sedangkan kalau pangkat negatif kita harus merubahnya ke positif. Misalnya 2 pangkat min 3 ke positif menjadi 1/2 pangkat pangkat 3. Sebelum kita akhiri, silakan kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat berkah dan manfaatnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.